Oh, pelatihannya luar biasa. Pematerinya juga mantap-mantap, Bu. Oh, keren. Oke, di hadapan saya ada seorang guru hebat. Ya, kita kenalan dulu ya. Ibu namanya siapa, Ibu? Nama saya Enlindawati. Enlindawati. Dari mana, Ibu? SMP Negeri 2 Purwadadi. Dari Purwadadi. Baik. Kali ini saya mau menanyakan tanggapan Ibu ya tentang kegiatan yang Ibu ikuti hari ini. Siap. Oke, terima kasih. Dalam kesempatan ini, perasaan setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa senang karena mendapatkan ilmu yang baru, tentunya wawasan yang baru, ilmu pengetahuan juga bertambah. Itu yang pertama, karena tidak semua orang bisa punya kesempatan ini, ya, jarang gitu. Makanya ketika tertera dalam surat tugas, suatu hal kebanggaan tersendiri itu. Yang kedua, hal yang dapat saya dapatkan sesuai dengan pertanyaan nomor 1 tadi, yaitu diantaranya saya pribadi lebih paham, lebih tahu ternyata pengembangan instrumen penilaian itu sangat detail sekali, ya. Di antaranya sebagai seorang guru melihat dari Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 pasal 6A, di situ dijelaskan dari mulai merencanakan, melaksanakan pembelajaran, terus melaksanakan penilaian, evaluasi. Nah, di sini yang diharapkan kita seorang guru, setelah kita membuat perencanaan pembelajaran, kita harus mampu membuat penilaian yang sesuai dengan tadi tujuan pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Jadi harus betul-betul, jangan sampai seperti kata pengawas tadi, jangan hanya gugur kewajiban saja. Setuju. Jadi harus sesuai dengan tugas pokok kita. Nah, rencana kedepannya atau aksi nyata kedepannya, insya Allah saya sebagai seorang guru atau pendidik, sesuai dengan apalagi sekarang kurikulum merdeka ya Bu ya, harus dilakukan dengan implementasi aksi nyata. Saya akan berusaha membuat penilaian yang sesuai dengan materi yang saya dapatkan pada hari kemarin dan hari ini, yaitu diantaranya dalam pembuatan soal itu harus merujuk kepada tujuan pembelajaran dan harus disesuaikan dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Juga dalam pembuatan soal itu harus melihat kepada kaidah, terus juga apakah soal tersebut sudah merujuk pada daya pembedanya, tingkat kesukarannya, daya pengecohnya, dan lain sebagainya. Mungkin itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai. Baik, terima kasih ya. Emang Ibu ini Ibu luar biasa. Karena biasa di luar ya Bu ya. Sukses ya Ibu Linda. Terima kasih. Datangi guru yang lain. Oke, baik. Halo Bapak. Halo. Ya, namanya siapa Bapak? Asep Salim di MGMP Prakarya. Prakarya, baik. Ingin tahu bagaimana perasaan Bapak setelah mengikuti kegiatan ini, hal baru apa yang Bapak temui, dan juga rencana Bapak ke depan setelah mendapatkan banyak ilmu itu apa? Terima kasih. Saya merasa bangga mewakili dari sekian banyak orang untuk mengikuti pelatihan, bimbingan, dan pelatihan pengembangan instrumen penilaian pada jenjang sekolah menengah pertama. Sekabupaten ya Pak ya? Sekabupaten Ciamis ya. Tapi saya mewakili dari mata pelajaran prakarya. Prakarya sekarang mau dihapus diganti dengan TIK. Ya, kita ikuti aja alurnya, bagaimana kemauan pemerintah. Yang kedua, saya di sini mendapatkan pencerahan tentang pengembangan instrumen untuk penilaian. Itu aja. Terus otomatis akan saya terapkan di sekolah saya untuk lebih berkembang lagi, supaya nanti penilaian itu dengan sekolah-sekolah lain tidak ada perbedaan, tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Iya, jadi terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih Bapak, sukses terus. Kita akan menanyakan lagi hal ke yang lain ya. Halo Bapak Ibu. Oke, boleh nanya sedikit? Ya. Oke, siapa ya? Saya nanya ke siapa ya? Boleh. Oke, Bapak namanya siapa, maaf? Saya nama Tia Supriyatna.
Dari MGMP dari apa, MGMP Seni Budaya. Seni budaya. Ini semuanya seni apa bukan, Pak? Ya, ini seni budaya juga. Oh, seni budaya. Bapak Suryana. Ini Bapak Dr. Andes Unang Suratman dari MGP apa, Pak? MGP apa? PKN. Kalau Ibu? ini IPA. Oh, Ibu IPA. Iya, Ibu IPA. Oh, MGMP? IPA. Oh, IPA juga. Bapak sudah tahu tanggapan Bapak tentang kegiatan hari ini. Oke. Secara pribadi dan dari masukan dari teman-teman juga tentu saja untuk kegiatan ini kita merasa senang, bangga gitu ya untuk mewakili rekan-rekan terutama dari masing-masing MGMP. Iya. Tentunya ini mendorong kami memotivasi para perwakilan dari MGMP untuk mensosialisasikan atau mendiseminasikan menggunakan ilmu yang kita peroleh dari kegiatan ini. Karena memang kita menemukan hal-hal yang baru terutama di pemaparan terkait dengan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang prosedur penilaian ya untuk sekolah-sekolah di tingkat SMP, baik itu sekolah yang masih menerapkan kurtilas ya, atau juga yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Ya, rencananya kita juga di MGMP, setiap MGMP tentu saja untuk aksi nyatanya kita akan men-share di sekolah masing-masing untuk menyesuaikan gitu, proses atau prosedur asesmen atau penilaian atau evaluasi bagi peserta didik menyesuaikan dengan Permendikbud yang baru ini, karena memang banyak hal-hal yang baru yang harus kita robah begitu ya. Betul. Iya. Oke. Ada lagi tanggapan dari yang lain mungkin Bapak, Ibu, apa mau menambahkan? Pelatihannya luar biasa. Oh, pelatihannya luar biasa. Pematerinya juga mantap-mantap, Bu. Oh, keren, sip. keren. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Sukses terus ya. Ya. Ya, kita akan mendatangi bapak-bapak yang hebat di sini. Halo Bapak. Oke, saya mau nanya-nanya nih, Bapak siapa ya? Harus saya tanya ya. Pak Dwi. Pak Dwi. Pak Dwi. Pak Dwi. Oh, Pak Ruli aja. Baik, Pak Ruli aja ya. Pak Ruli saja. Baik, Pak Ruli. Oke, dari kegiatan ini, jadi saya ingin tahu tanggapan Bapak dari pelaksanaan kegiatan ini. Ibu, terima kasih ya, pertanyaannya banyak. Alhamdulillah ini teman-teman apa namanya, atas undangan dari dinas ya. Alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan ini, di mana kegiatan ini sangat bermanfaat sekali, terutama mungkin bagi saya pribadi ya. Itu banyak sekali ya hal-hal baru yang saya dapatkan, diantaranya ada pencerahan mengenai apa namanya, kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka. Pengimplementasian apa namanya, penilaian, kemudian termasuk di dalamnya mungkin kita bisa menyusun soal-soal yang lebih bagus lagi untuk anak-anak. Iya. Rasanya ya gimana ya, bangga ya, bangga mempunyai apa namanya narasumber-narasumber yang hebat. Yang hebat. Pendidikan ya. Terima kasih untuk narasumber semuanya ya. Itu saja Bu mungkin. Oke. Oh ya, untuk yang kedepannya kita coba diseminasi ya. Diseminasi dengan guru-guru yang lain, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk kedepannya. Oke. Jadi bagaimana Pak Iksan juga sependapat, Pak Dwi dan yang lainnya? Seperti itu. Oke, jadi intinya kegiatan ini bagaimana? Tanggapan saya, alhamdulillah itu bagus, Bu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ruli kebetulan itu sangat bagus sekali. Ya. Kalau saya pribadi itu lebih mengenal lagi seperti apa itu sebenarnya kurikulum merdeka, ya. Terutama dalam penilaian. Sementara ini kan banyak sekolah juga atau banyak guru yang masih istilahnya masih ragu-ragu, masih belum punya pemahaman sebenarnya seperti apa sih penilaian yang bagus itu di dalam kurikulum merdeka. Ya. Alhamdulillah dengan acara ini sedikit, meskipun baru sedikit ya, baru sedikit terbuka, tapi alhamdulillah sudah punya gambaran ya, apa yang akan tercerahkan. Itu Bu, kalau dari saya. Mungkin dari Pak. Ya alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan ini ada sedikit pencerahan itu, walaupun ya mungkin agak, kalau saya sebut agak masih remang-remang gitu kan. Kan kita belum diterapkan, belum gimana di sekolah gitu kan.
kita sekarang baru pencerahan, mudah-mudahan nanti saya dan teman-teman di sekolah bisa mengimplementasikan atau menerapkan di sekolah bagaimana atau apa saja yang didapatkan dari kegiatan ini. Ya, baik, Bapak. Oh iya, terima kasih. Ya, menurut saya juga sama dengan rekan-rekan yang lain, Bu. Ya, acara ini cukup bagus sekali, terutama untuk membuka wawasan kita untuk menghadapi mau tidak mau kurikulum Merdeka 2024 kita akan laksanakan. Walaupun sebenarnya kalau kita kaji bersama-sama setelah kita mengikuti 1 hari 2 hari, ternyata dari pihak pengisi acara pun atau narasumber pun juga ada sedikit problem atau kebingungan. Kenapa? Ketika kita pengisian rapot contoh kasusnya seperti itu. Tapi walaupun demikian ya bagaimanapun juga kita merasa bangga, berterima kasih kepada dinas yang sudah mengadakan acara ini, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita nanti ketika pulang kita bisa berdiskusi dengan teman-teman di sekolah dan bisa melakukan aksi nyata sesuai dengan ya harapan dari terutama dari dinas pengada, dan bagi siswa pun bisa menghasilkan guru-guru yang terbaik dan hasil yang terbaik pula. Semuanya pokoknya hebat semuanya, Bu, hebat. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Bapak semuanya. Sekarang kita akan mendatangi guru yang lain. Halo Bapak Ibu. Oke, saya mau nanya siapa ya? Bapak dulu atau Ibu dulu? Bebas. Bapak dulu, baik ya. Jadi saya ingin tahu tanggapan Bapak tentang kegiatan yang Bapak ikuti atau yang kita ikuti hari ini ya. Nama Bapak tuh siapa? Oh iya, Agung Maulana. Dari MGMP apa? MGMP Matematika. MGMP Matematika. Siapa ketuanya, Pak? Ketuanya di belakang, Pak Tantan. Ya, silakan Pak, lanjut Pak. Bisa langsung sama ketuanya? Ya Pak, silakan langsung jawab. Ya, perasaannya tentu pertama senang tentunya ya, bisa menjadi salah satu bagian dari peserta yang lainnya juga. Ya. Terus banyak hal yang baru juga yang bisa saya dapatkan mengenai penilaian, mengenai pembuatan soal dan juga kisi-kisi. Iya. Seperti itu. Dan mungkin aplikasi setelah ini, ya, Bu, karena setiap kegiatan itu selalu ada diseminasi dan harus menyeluruh di sekolah juga. Saya juga akan membagikan materi-materi yang saya dapatkan pada rekan guru saya di sekolah. Oke. Terus sekarang kita beralih ke ibu yang cantik ini. Namanya Erni dari SMP 6 Banjarsari, mewakili Kom 5. Kom 5 apa Kom 6? Ya, tentunya matematika. Ya, silakan Ibu. Kalau perasaan alhamdulillah senang ya Bu, bisa ketemu terutama dengan guru-guru mapel lain. Yang hebat-hebat. Iya, yang hebat-hebat pastinya. Terus kalau masalah apa sih yang ditemuinya banyak banget, terutama kayak penilaian sumatif. Oh ternyata ada beragam loh dari sekolah itu. Oh yang sekolah A ada yang penilaian sumatifnya itu ada yang seperti ini, lalu yang sekolah lain yang seperti itu jadi berkolaborasi juga dengan sekolah yang lain ya Bu ya. Terus rencananya mungkin dari sekarang juga udah direncanain Bu. Mulai sharing-sharing dari grup sekolah, dikirim juga PPT-nya supaya mereka tahu juga. Begitu juga dengan matematika di kom saya gitu Bu. Itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Sukses terus. Sukses akan datangi guru yang sedang menyendiri. Oke, halo Bapak. Halo Bu. Oke, maaf Bapak, namanya siapa ya? Rahmat Upaya. Rahmat Upaya. Bapak dari MGMP apa? MGMP Mata Pelajaran IPA. IPA. Oke, baik Bapak ya. Jadi kali ini saya mau menanyakan tanggapan Bapak tentang kegiatan yang dilaksanakan hari kemarin dan hari ini dan 2 hari ke depan gitu ya. Nah, yang kasih perasaan saya dalam mengikuti kegiatan Bimlat hari ini ya merasa senang, merasa bangga, merasa terinspirasi, dapat informasi-informasi baru terkait dengan pengembangan instrumen penilaian berdasarkan kurikulum Merdeka. Ya termasuk ada Permendikbud nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian. Kemudian hal baru yang saya peroleh ya ada informasi-informasi terkait teknik penilaian. Ada perbedaan antara penilaian kurikulum 2013 dengan standar penilaian 2000 sekarang kurikulum Merdeka. Itu. Kemudian terakhir rencana aksi nyata di tempat kerja saya pertama adalah
mengimbaskan kepada rekan-rekan kerja di sekolah, kemudian menerapkan hasil dari Bimlat ini terkait dengan persiapan penilaian sumatif akhir bagi kelas 9 dan juga mungkin di MGMP ikut mengibaskan. Itu saja. Oke, terima kasih Bapak. Sukses terus ya. Sama-sama, terima kasih.